Bayangin kamu lagi duduk di kafe, QR code udah di meja, kamu scan terus keluarnya PDF. Kamu scroll, tapi nggak tahu mau pesan apa. Akhirnya kamu panggil mbak waiternya, "Mbak, yang recommended apa ya?" Itulah yang kami sebut money anxiety. Dan karena itulah Egghead hadir untuk selesaikan. Sebelum kita masuk ke analisis kompetitor, mari kita sepakati satu hal dulu. Kalau Egghead bukan pilar menu, bukan POS, bukan chatbot. Egghead adalah customer decision layer pertama di industri F&B Indonesia. Artinya, semua kompetitor di luar sana seperti ISB, Moka, Buka Menu, mereka semua berfokus pada satu pertanyaan, yaitu bagaimana operasional restoran berjalan lebih efisien. Sedangkan kami fokus pada pertanyaan berbeda, bagaimana pelanggan sampai pada keputusan yang tepat, lebih cepat, lebih puas, dan lebih mau balik lagi. Karena 86% Gen Z mengalami menu anxiety. Itu bukan angka kecil, itu mayoritas konsumen F&B hari ini. Dan tidak ada satupun produk di pasar yang truly solve ini sampai sekarang. Oke, kita mulai dari fitur. Ini table yang kelihatannya biasa aja, tapi kalau kalian lihat baik-baik, ada satu pola yang sangat menarik. USB punya table management, inventory, payment, integration. Bagus. Mocha punya cloud POS yang stabil, Buka Menu punya tampilan menu yang modern, Pawon punya laporan penjualan yang detail, tapi coba lihat di baris pertama, AI Conversational Menu. USB tidak ada, Mocha tidak ada, Buka Menu juga nggak ada, Pawon tidak ada, apalagi PDF menu, udah jelas nggak ada. Hanya satu kolom yang bertanda centang di sana, kolom AIDA. Ini nggak cuma fitur yang kami punya, tapi kompetitor tidak. Ini adalah kategori yang belum pernah ada. Seluruh kompetitor bermain di ranah operasional, seperti bagaimana pesanan diproses. AIDA bermain di ranah kognitif pelanggan, bagaimana keputusan terbentuk, dan nggak ada yang berada di sana selain kami. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan strategi pricing dari beberapa kompetitor sekaligus produksi kita, yaitu Egghead. Kalau kita lihat dari sisi pasar ini cukup bervariasi, mulai dari yang benar-benar gratis seperti PDF menu, sampai yang premium dan fleksibel seperti ISD POS, yang bisa custom pricing. Untuk kategori menengah, ada Mocha POS yang berada di kisaran 200.000 hingga 500.000 per bulan. Sementara Pawon dan Buka Menu ID bermain di segmen low hingga middle dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, Egghead ini kita posisikan di range harga menengah ke premium, mulai dari 150.000 hingga 899.000 per bulan dengan free trial 30 hari. Kenapa kita masuk ke segmen ini? Karena kita tidak hanya menawarkan fitur dasar, tapi juga value lebih, terutama di sisi pengalaman pengguna dan AI personalization yang tidak dimiliki kompetitor lain. Jadi positioning kita jelas, bukan yang murah, tapi yang paling memberikan pengalaman dan value terbaik. Kita masuk ke user experience dan customer journey. Ini adalah pembeda utama kita. Kalau kita lihat dari ISP POS, alurnya cukup panjang, yaitu scan QR, pilih menu statis, order lalu masuk ke kasir. Ini sebenarnya lebih optimal untuk operasional, tapi kurang ramah untuk end usernya. Nah, di PDF menu ini bahkan lebih kompleks. Setelah scan QR, user harus buka PDF, masih harus scroll panjang, lalu memanggil waiter. Pengalaman ini bisa dibilang kurang efisien karena loadingnya lambat, tidak mobile friendly, dan tidak interaktif. Nah, di Buka Menu.id ini sudah lebih baik, user bisa lihat menu modern dan langsung order, tapi masih bersifat display only dan belum ada interaksi yang mendalam. Sementara di Mocha POS dan Pawon lebih fokus ke back office-nya. Jadi memang bagus untuk kasir, tapi bukan untuk pengalaman customer saat ordering. Nah, disinilah Egghead benar-benar berbeda. Customer journey kita jauh lebih simple dan intuitif. Kita bisa langsung scan QR, masuk ke AI chat-nya, user bisa bilang, mau yang pedas tapi ringan, AI bakal kasih rekomendasi langsung order. Tidak ada friction dan tidak perlu scroll panjang. Nah, inilah yang membuat pengalaman kita lebih memorable, bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga menciptakan interaksi yang lebih engaging dengan pelanggan. Jadi, kalau disimpulkan, keunggulan utama kita ada di personalisasi real time, zero friction experience, dan user journey yang jauh lebih natural. Sebenarnya siapa sih yang menjadi target kita? Siapa yang lebih penting dan siapa juga yang belum pernah menjadi target oleh kompetitor manapun? Untuk ISB sendiri, mereka itu menarget restoran menengah sampai chain yang besar. Sedangkan untuk Mocha dan Pawon, mereka menargetkan UMKM F&B yang butuh sistem kasir. Kalau untuk Buka Menu, mereka menarget UMKM kecil yang masih butuh tampilan digital. Sedangkan kalau PDF Menu, mereka menargetkan semua orang yang mau gratis. Kalau untuk Egghead, kita menargetkan kafe dan restoran yang Gen Z friendly, dari UMKM yang baru bertumbuh sampai chain yang mulai ekspansi, dan juga yang belum terlayani dengan baik oleh siapapun. Dan dari sisi brand perception, kita lihat gap-gap yang ada.
Kalau dari ISB sendiri, mereka dianggap cukup kompleks untuk usaha yang masih tergolong kecil. Kalau Atrija, mereka memiliki rating yang bagus, tetapi mereka minim visibilitas digital. Kalau untuk buka menu, mereka belum memiliki ulasan independen yang kuat. Artinya, ada ruang kosong untuk brand yang terasa personal, modern, dan berpihak ke pelanggan, bukan ke operator. Brand equity seperti ini jauh lebih sulit ditiru daripada fitur apapun. ISB, mereka sistem operasional terpadu yang luar biasa, tetapi AI-nya hanya di back office dan tidak ada yang menyentuh bagaimana pelanggan memilih. Kalau untuk Atrija, demokratisasi pos, murah, mudah, langsung pakai, tapi zero AI dan tidak ada lapisan cerdas sama sekali. Selanjutnya ada PDF menu. Di sini mereka entry point digitalisasi, biaya 0, tetapi statis total, tidak bisa memesan, tidak ada filter, dan tidak ada rekomendasi. Kalau untuk selanjutnya itu buka menu, tampilannya modern, SEO friendly, tetapi masih display only, tidak ada percakapan dan tidak ada personalisasi. Kalau untuk Mocha dan Pawn, mereka cloud POS yang familiar dan stabil di Indonesia, tetapi fitur menu hanya basic dan manual. Pelanggan masih harus tetap bertanya kepada waiters. Nah, gap ini tuh ada di mana-mana, dan di setiap kompetitor ada satu celah yang sama, yaitu tidak ada yang benar-benar membantu pelanggan memutuskan apa yang mereka harus pesan. Dan gap itu milik 8that. Oke, sekarang kita bakalan bicara bagaimana kita masuk ke dalam pasar. ISB sangat amat agresif di semua channel seperti event, expo, and call PR, media besar seperti CNBC dan Detik. Mereka punya resource untuk itu. Kita tidak harus bersaing di semua front. Kita pilih arena yang paling efektif untuk early stage product. Channel utama AdThat yaitu Instagram dan TikTok, tapi bukan sekadar promosi biasa. Kita fokus pada viral demo konten, video singkat yang menunjukkan perbedaan pengalaman pelanggan sebelum dan sesudah pakai AdThat. Nah, sebelumnya itu user bingung scroll PDF, panggil waiter. Nah, sesudah pakai AdThat, user langsung menggunakan chat AI, dapat rekomendasi, langsung order. Nah, itu konten yang shareable, itu yang bikin orang tag teman mereka. Dan pesan utama kita cuma satu, yaitu menu yang paham kamu, bukan sebaliknya. Simple, memorable, dan belum ada yang punya tagline untuk itu. Nah, ini adalah ringkasan semua kompetitor dalam satu table. Di sini kita hanya fokus untuk memperhatikan kolom AI menu dan kolom QR. Di sini ada beberapa kompetitor yang bakal kita bandingkan. Yang pertama itu ada ISB. Untuk ISB ini AI menunya parsial dan QR-nya tidak ada. Untuk kompetitor Mocha itu AI menunya tidak ada dan QR-nya tidak ada. Untuk buka menunya itu AI menunya tidak ada dan untuk QR-nya itu statis. Untuk kompetitor Pawn itu AI menunya tidak ada dan untuk QR-nya juga tidak ada. Accurate itu AI menunya itu tidak ada dan QR-nya juga dia tidak ada. Untuk PDF menu itu AI menunya tidak ada dan QR code-nya juga tidak ada. Untuk Odo itu AI menunya tidak ada dan untuk QR-nya partial. Lalu baris terakhir ada AdThat. Ya, untuk AdThat ini konvensional semua, UMKM sampai chain disruptor baru. Nah, untuk kesimpulan dari satu table ini, AdThat tidak bersaing di arena yang sama. AdThat mendefinisikan kategori baru. Strategi kita jelas, satu-satunya AI konversasional menu di pasar dengan network effect yang membangun switching cost, efeknya model berlapis, dan relevasi tinggi untuk Gen Z. Opportunity juga ada, digitalisasi UMKM itu masih akselerasi, biaya AI semakin turun, dan Gen Z semakin berorientasi konsumsi F&B. Tapi kami tidak luput dari risk dan trend. Kita ini masih early stage, brand recognition belum ada. Tim masih terbatas, dan yang paling kritis, kualitas AI kita bergantung kepada volume data. Semakin banyak outlet bergabung, AI-nya semakin pintar. Tapi kalau target output masih sangat tidak tercapai, data kita kurang, dan itu bisa menghambat segalanya. Ancaman terbesar, SMB bisa saja memutuskan untuk build fitur AI menu besok, dan mereka punya resource yang lebih besar. Tapi window of opportunity itu ada sekarang, dan itulah mengapa timing sangat krusial. Pertanyaan yang selalu ada di benak setiap investor dan setiap stakeholder adalah kenapa sekarang? Jawabannya ada 3. Yang pertama, pasar sudah siap. 86% Gen Z mengalami anxiety, digitalisasi UMKM sedang akselerasi, biaya AI turun drastis. Semua kondisi ini belum pernah ada bersamaan sebelumnya. Timing kita sempurna. Yang kedua, produknya belum ada, bukan karena nambah the talk of it, tapi karena membangun AI yang benar-benar understand konteks kuliner lokal, bahasa Indonesia, dan perilaku Gen Z, itu butuh keberanian dan komitmen. Kami sudah di sini. Yang ketiga,
ketiga, model bisnisnya scalable. Network effect, switching cost yang tumbuh seiring adopsi, data mood yang semakin dalam, ini bukan SaaS yang biasa mudah digantikan. Jadi, mengapa sekarang? Karena dunia terbuka. Dan mengapa update? Karena kami sudah di sini.